Tapi sebenarnya yang diinginkan itulah yang akan kita temukan nanti, kata Watson. Oh, itu yang pincang itu kan. Oh iya. Iya, dia asalnya ke ini, Pak. Itu kan dicerita dia dokter gitu. Bukan dokter, apa tentara ya? Mantan tentara. Iya, yang ditugasin di Ya ini. dia kan kena tembak tuh kakinya, nggak bisa bekerja lagi jadi tentara. Akhirnya dia pensiunan dokter dia. Kan ceritanya enggak ini beneran kan? Hah? Oh, itu mah ini ya, Sherlock Holmes yang Benedict Cumberbatch. Saya tidak nonton Cumberbatch kebetulan. Payah. Saya nontonnya yang Tony Hawk. Tony Hawk itu goblok, itu skater. Apa ada kasus? Ada kasus. Ini terjadi di Jumat 7 November tahun 2025. Emang iya 7 Awal bulan November. ini, ya. Oh, Kan Bapak tinggal lihat sedih sebenarnya, Pak. betul. Itu juga. Nah, terjadi sebuah ledakan di SMA Negeri 72 Jalan Berhatin, Kelurahan Kelapa Gading Barat di Jakarta Utara. Pelaku peledakan merupakan seorang siswa dari sekolah tersebut dan menimbulkan korban luka-luka. Apa ini? Ini penyerangan teroris. Ya, penyerangan teroris, Pak. Ini pelakunya tuh adalah siswa di sekolah itu sendiri, Pak. Oh iya. Ya, nah ini kronologinya nih, Pak. Aksi ini terjadi ketika khotbah sholat Jumat sedang berlangsung sekitar pukul 12.15 WIB waktu Indonesia Barat. Dilansir Metro TV, polisi telah mengungkap gerak-gerik pelaku. Terungkap pelaku menenteng senjata mainan dan membawanya ke arah masjid sekolah. Pelaku terlihat tiba di sekolah sekitar pukul 6.30 WIB pagi-pagi nih. Ya. Dengan membawa tas punggung merah dan tas biru yang ditenteng. Sekitar di pukul 11.43 pada waktu sholat Jumat, pelaku menuju masjid sekolah dengan membawa tas punggung merah tanpa alas kaki, seraya memantau situasi di dalam dan di luar masjid. Apa nih? Polisi menyebut tidak lama setelah pelaku mengarahkan senjata mainan ke arah masjid, terlihat ada cahaya merah keluar dari dalam masjid disertai ledakan dan mengeluarkan asap putih. Ini menyeramkan ya, Pak. Maksudnya ini apakah ini terjadi sebuah kasus terorisme atau apa? Soalnya ini yang pelakunya adalah seorang siswa sekolah itu. Ya, dan di masjid pula, Pak. Nah, Astagfirullahaladzim. Orang-orang tuh lagi sholat Jumat. Itu banyak orang kan di situ. Diledakin dia. Nah, itu berarti ada korban atau enggak tuh, Pak? Nah, ini tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun sebanyak 96 luka-luka. 96 orang tuh luka-luka. 29 orang masih menjalani perawatan medis, sementara 67 orang lainnya sudah diperbolehkan pulang. Korban yang dirawat mengalami gangguan penglihatan hingga pendengarannya kurang. Korban dengan luka cukup serius langsung dibawa ke Balai Kesehatan Angkatan Laut di Kodamar. Lalu kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, rumah sakit dan juga Rumah Sakit Pertamina dan Rumah Sakit Yarsi. Oh, itu. Ya alhamdulillah tidak ada korban jiwa langsung ya. Dievakuasi juga. Ini hasil penyelidikannya, Pak. Nah, itu saya mau tanya itu. Polisi telah menetapkan F, seorang siswa kelas 3 SMA Negeri 70 di Jakarta Utara, sebagai anak berkonflik dengan hukum atau disebut ABH. Siswa tersebut merupakan pelaku atas ledakan yang terjadi. Saat ditemukan oleh kepolisian, ABH sudah tidak sadarkan diri akibat luka cukup parah di bagian kepala. Ketika mendatangi TKP, polisi menemukan senjata api mainan yang penuh tulisan dan bahan peledak rakitan. Secara keseluruhan, ABH diduga menanam 7 bom, 4 bomnya meledak, 3 lainnya masih aktif ketika ditemukan. Hasil olah TKP menunjukkan ledakan terjadi di 2 titik, yakni area masjid di sekolah serta bank sampah. Bank sampah nih itu saya, atau bak sampah nih. Bank sampah. Oh, tempat penampungan sampah lah ya. Iya, betul. Berarti ini Betul. Banyak juga ya, dia menanam 7 bom. Untungnya yang 4 meledak, yang 3 lainnya masih aktif sih. Betul. Dia belum eksplosif. Iya, betul. Masih aktif. Oke. Nah, bom di dalam masjid diduga ledakan menggunakan pengendali jarak jauh atau remote control. Oh, tadi ya, Ya. ada remote-nya. Dugaan itu diperkuat dari temuan perangkat elektronik dan rekaman CCTV yang memperlihatkan pelaku membawa benda mirip remote. Lokasi bom selanjutnya yakni di area taman baca dan bank sampah sekolah. Di taman baca, polisi menemukan 1 bom dalam kemasan kaleng minuman bersoda dengan sumbu bakar sebagai pemicu. Sementara di area bank sampah ditemukan 4 bom rakitan lain.
2 di antaranya meledak tidak sempurna, sementara 2 sisanya masih aktif dan berhasil diamankan tim Gegana. Bisa galau dan merana aja. Bukan. Apa? Tim Gegana itu penjinak bom kan? Bener gak sih? Tindakan kedua, di mana ditemukan yang bersangkutan di lokasi pada saat yang bersangkutan itu ditemukan luka. Ini menggunakan sumbu sehingga mengakibatkan luka di bagian kepala yang bersangkutan. Kata di Reskrim Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin dalam konferensi pers kasus ledakan di Mapolda Metro Jaya Selasa 11 November 2025. Oh, berarti ini ada yang menggunakan remote, ada yang apa? Di manual, Dia di dicekek. manual. Nah, sayangnya yang manual dia kena sendiri. Betul. Nah, saya pernah dengar Pak sebenarnya kasus ini dan katanya dia pas terkapar, dia sempat nulis pakai darahnya sendiri dead. Emang iya? Iya, itu kata orang-orang, Pak. Bapak bayangin, Bentar. anime apa yang dia tonton, Pak? Aduh. Ya, maksudnya, apa coba? Dia pasti telah menonton sesuatu. Betul. Untuk itu Dia rasanya. sangat dramatik banget ya. Ketika dia terluka terus dia tulisan dead gitu. Tapi epic kasih. Nah, ini dari penyelidikan jejaring sosial nih. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Komisaris Jenderal Edi Hartono mengatakan pelaku peledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Utara tergabung ke dalam sebuah grup daring bernama Two Crime Community. Lewat grup itu pelaku dapat melihat berbagai aksi kekerasan yang terjadi di berbagai negara. Hal itu yang kemudian diduga ditiru pelaku untuk melakukan aksinya. Oh, jadi dia masuk ke dalam grup-grup seperti itu ya? Ya, betul. Oh, agak aneh juga ya. Emang ini tongkrongan itu mempengaruhi segalanya, Pak. Ah, betul. Itu makanya apa ya? Pandai-pandailah. Pandai-pandailah dengan Emang berteman. berteman tuh sebenarnya tidak harus apa ya? Tidak memandang backgroundnya seperti apa, tapi kalian juga harus bisa memilah Ya, mana yang tapi- benar, mana yang salah. Enggak, maksudnya berteman dengan orang yang suka Iya, siapapun mengirim-ngirim hal-hal aneh kan agak Betul. mengerikan juga. Kayak foto-foto cewek seksi kan itu aneh juga. Itu Tapi saya tergantung orang saya sih menikmati sebenarnya. juga sih sebenarnya. Ya. Nah, ini korban apakah terpapar terorisme atau kayak gimana nih? Nah, ini. Bisa melakukan pengeboman? Ya, Nih. Aneh banget. dalam senjata yang ditemukan kepolisian terdapat tulisan-tulisan yang cukup aneh. Tulisan tersebut diantaranya 14 words anjay. Apa tuh? Merajuk pada jumlah kata yang berbunyi we must secure the existence of our people and future for white children. Wah, artinya apa tuh? Apa? Kita harus mengamankan eksistensi orang-orang kita untuk masa depan anak-anak putih. Anak-anak putih itu apa? Anak-anak kulit putih kayaknya itu benar nggak sih? Mungkin I don't know. 14 words menjadi semacam kode di kalangan neo-Nazi dan ekstremis kulit putih di berbagai negara. Benar berarti bukan anak kulit putih. Berarti ini menandakan dia Betul. berpihak kepada kulit putih. Betul. Ya, agak aneh juga ya sebenarnya. Terus for Agatha, Apa tuh? Dia itu perempuan. Ya. istilah benar sih, nama perempuan Agatha sih. Istilah Agartha berasal dari mitologi esoterik dan teori Hollow Earth atau bumi berongga. Sebagian kelompok ekstrim kanan mengartikan makna Agartha menjadi simbol tatanan dunia murni yang dianggap terancam oleh keberagaman globalisme dan imigrasi, Pak. Oke. Terus ada juga Luca Traini. Ini juga salah satu neo-Nazi dari Italia dan pelaku penembakan massal Macerata. Terus ada lagi Alexandre Bissonnette, pelaku penembakan massal di Masjid Quebec, Kanada, Oke. 2017. Ada juga Brenton Tarrant, pelaku penembakan massal di Masjid Selandia Baru 2019. Nah, hal ini tuh menaruh kecurigaan bahwa ABH telah terpapar ideologi tertentu. Bahkan sebagian keterangan dari siswa SMAN 72 ABH sering menggambar senjata dan menunjukkan video-video aksi kekerasan. Walaupun begitu, polisi belum menetapkan kejadian ini sebagai aksi terorisme. Bahkan polisi menyebut bahwa ABH merupakan korban bullying dan akhirnya melancarkan aksi nekat tersebut dengan meniru kejadian-kejadian lewat online. Tapi maksudnya Pak, si anehnya tuh ada yang tadi white supremacy dan kayak Ya, kayak gitulah for Agatha yang kayak gitu. dia fanatik kayaknya. Iya, maksudnya
apa hubungannya pembulian dengan idealisme dia tentang dukungan dia terhadap orang kulit putih? Kalau Padahal dia orang Jakut, Pak. betul sih. Iya, Asia juga dia. Betul. Kan orang-orang kalau kayak gitu dia bisa bertindak di luar nalar yang kita pikirkan, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan malah. Itu orang-orang fanatik udah pasti kayak gitu, Pak. Iya, tapi aneh gak sih? Tetap aneh Ya gak sih? aneh, makanya dia kayak gitu. Maksudnya kan kalau dia ini pengeboman ini untuk membalas dendam bahwa dia telah dibully, itu oke lah, maksudnya ada konsekuensi. Intrik, Ya, ada sebabnya. Ya. Sedangkan kalau masalah soal ini saya mendukung orang-orang kulit putih itu agak aneh menurut saya. Saya Agak lebih aneh aja. Saya gini aja, Pak. Saya bilang ke Bapak tuh simpel, Bapak. Apa? Bapak tahu Wibu? Nah, Udah. Bayangkan aja itu Wibu seperti apa. bisa jadi sih. Nah ini, Tidak ya? kalau yang di Seman 72 diketahui Densus atau pelaku, pelaku juga mengakses grup bernama TCC True Crime Community. Jadi dia lebih kepada meniru ide atau perilaku yang terjadi. Dia meniru supaya bisa dibilang hebat, supaya ada kebanggaan gitu. Hal ini berbeda dengan radikalisasi berbasis ideologi yang selama ini jamak didapati di kelompok terorisme. Namun tentunya hal ini masih diselidiki. Sampai saatnya ini polisi belum bisa bertanya langsung kepada ABH karena belum pulih sepenuhnya, meskipun ABH telah sadar. Dan sebenarnya ada update di hari ini, Pak. Ini tanggal 21 ya. 22 sih sebenarnya. 22. Ya anggaplah kemarin tanggal 21, Pak. Ya, apa tuh? Itu ada sebuah update juga dari kepolisian, yang mana dia tuh meracik alat-alat peledak itu. Dia beli online dengan alasan ke orang tuanya untuk kerja ekskul, tugas-tugas sekolah lah. Ekskul apa yang merakit? Dia bener-bener merakit sendiri dan beli bahan-bahannya tuh online, Pak. Iya. Ya kalau kita sebut zaman sekarang ya, maksudnya AI gampang diakses, Betul. internet gampang diakses, bahkan yang kasus-kasus kemarin soal meniru ini pun kan dari internet juga. Betul. Gitu. Dan dikonfirmasi juga tidak ada unsur dia bergabung kepada suatu organisasi terorisme. Berarti emang pure dari dirinya sendiri yang melakukan keanehan-keanehan itu, Pak. Bener-bener ya tadi yang disebutkan, Pak, dia pengen mencari kebanggaan. Ya orang-orang kayak gitu tuh sebenarnya haus validasi, Pak. Betul, karena mungkin dia tidak diterima di sosial ininya, dan dia pengen diterima di grup tadi kan, maksudnya yang bener dia mungkin di situ dia diterima lah. Betul, dan emang salah satunya itu influence, Pak. Betul. Apa yang dia tonton dia tiru akhirnya kan. Itulah buat kasus ini, ya semoga aja lah tidak terjadi lagi dan tidak menjadi sebuah influence untuk orang-orang yang terbully di luar sana. Betul. Dan yang jadi kaget kan ini tadi pertama kalinya di Indonesia gitu, maksudnya kejadian di sekolah gitu. Siswa, dan saya mohon untuk ABH ya, kalau misalnya dia mendengar ini gitu. Anda bisa meracik bom itu adalah hal-hal yang sangat di luar nalar. Maksudnya dia terhitung orang yang cerdas. Kalau bisa dia gunakan otaknya dengan hal positif itu lebih baik lagi. Betul. Dan kurangilah hobi-hobi yang seperti tadi menonton video-video kekerasan di internet. Karena itu aneh. Kurangi nonton anime juga lah. Iya, maksudnya difilter aja, difilter film-filmnya. Nah, ini saya tugasnya ini nih. Kan udah selesai sebenarnya. Iya, udah beres. Udah ditangkap juga. Ya udah enggak ada tugas, berarti kita nganggur lagi dong, Pak. Jelas saya jalan-jalan di depan aja, tahu-tahu ada orang ini. Bapak minta tolong. Bapak detektif ya. Bajunya kayak detektif, Pak. Gitu. Mendingan ini kan kantor berantakan nih, kita biar bisa tugas lagi di kantor. Beresin kantor kita lah daripada beresin kantor DPR, enggak akan beres. Waduh. Jadi para hawaji di luar sana, bagaimana tanggapan kalian tentang kasus pengeboman SMA Negeri 72 Jakarta Utara ini? Apakah ini emang terpengaruhi oleh tontonan-tontonan yang beliau tonton, atau ada unsur-unsur lain di balik semua ini? Tapi yang pasti, jangan lupa untuk pencet tombol like, komen, dan subscribe, karena like, komen, dan subscribe kalian akan membantu Super Semar dalam mengungkap kasus yang samar-samar.